Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Fernanda Utami dari kelas R8C dengan NPM 2022-2157905. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Asad sebagai dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika. Terdapat 3 materi, yaitu terkait tentang etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, lalu juga pembinaan akhlak dalam kehidupan, dan yang terakhir itu materi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Materi yang pertama yaitu terkait etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Dalam materi ini terdapat 6 subtema materi, yaitu pengertian demokrasi, yang kedua, kriteria kepemimpinan dalam Islam. Yang ketiga, syarat-syarat kepemimpinan. Yang keempat, pengertian penegakan hukum. Yang kelima, adil dan berimbang dalam Islam. Dan terakhir, radikalisme agama dan negara. Di submateri yang pertama yaitu tentang pengertian demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu terdiri dari 2 suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berartikan rakyat dan kratos berartikan kekuasaan. Digabungkan itu ya, diartikan menjadikan kekuasaan rakyat. Maka Abraham Lincoln berpendapat makna demokrasi ialah kekuasaan tertinggi pada urusan politik yang berada di tangan rakyat, yang biasanya dibilang itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu government of the people, by the people, for the people. Selanjutnya tentang kriteria kepemimpinan dalam Islam. Kriteria kepemimpinan dalam Islam itu terdiri ada 4, dimiliki oleh Rasulullah, yaitu ada asyidik, ada amanah, fatonah, dan tablik. Baik, yang pertama itu adalah kriteria asyidik. Asyidik berartikan kejujuran. Seorang pemimpin itu harus memiliki kriteria yang bersifat jujur. Karena apa? Seorang kepemimpinan itu adalah kepala yang dilihat oleh pengikutnya. Maka dengan kriteria kejujuran, seorang pemimpin harus selalu berkata benar dan menjaga integritasnya dalam setiap keputusan dan tindakan. Karena kebenaran dalam fondasi itu menjadikan kepercayaan yang dibangun antara pemimpin dan rakyatnya. Lalu yang kedua, ada amanah. Amanah ini berartikan terpercaya. Seorang pemimpin harus memiliki kriteria amanah. Karena apa yang tadi sebelumnya dijelaskan, sifat asyidik, kejujuran, seorang pemimpin perkataan dan tindakannya itu adalah cerminan dari dirinya untuk sebagai pemimpin yang dilihat oleh rakyatnya. Maka seorang pemimpin juga harus memiliki kriteria amanah atau terpercaya. Seorang pemimpin memiliki kriteria amanah atau terpercaya akan menghasilkan masyarakat yang jujur, adil, dan harmonis. Seorang pemimpin yang amanah tidak hanya menjaga kepercayaannya saja, tetapi memperlakukan setiap orang itu adil dan menjaga hak-haknya mereka. Lalu yang ketiga ada fatonah. Fatonah ini berartikan cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan. Karena apa? Karena ia harus memimpin tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi lebih dari itu. Maka seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya mengandalkan kekuatan dan pengaruh, tetapi juga kemampuan menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai faktor, merumuskan kebijakan yang maslahat bagi banyak pihak. Yang terakhir ada tablik. Tablik ini mengartikan tentang menyampaikan. Seorang pemimpin harus memiliki kriteria tablik. Karena apa? Pemimpin yang memiliki sifat tablik ini harus menyampaikan informasi dengan jelas, terus menghindari ambiguitas, dan memastikan bahwa semua pihak yang dipimpinnya memahami tujuan dan arah yang ingin dicapai. Nah, itu ada 4 kriteria kepemimpinan dalam Islam, yaitu asyidik, kejujuran, amanah adalah keterpercayaan, fatonah kecerdasan, dan tablik adalah menyampaikan.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat pemimpin. Dalam kitab Nizam al-Islam oleh Syekh Muhammad Mubarak menjelaskan tentang sejumlah kriteria yang wajib dimiliki oleh pemimpin, yaitu memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasul, kitab suci, malaikat, hari kiamat dan takdir, serta memegang komitmen secara teguh dan menjauhi bid'ah dan syirik. Selanjutnya yaitu ada memiliki wawasan yang luas. Tadi sebelumnya itu kan ada kriteria tentang kecerdasan. Nah, di sini juga syarat pemimpin harus memiliki wawasan yang luas. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dari berbagai bidang, yaitu seperti bidang politik, pariwisata, sosial, agama, ekonomi, dan ilmiah. Selanjutnya adalah berdedikasi mengabdi dalam masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya ingin jabatannya aja, tetapi harus berdedikasi apa yang sudah dipilih. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus berdedikasi kepada masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki integritas dan konsisten dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika dalam setiap tindakannya. Dan terakhir itu berkomitmen kuat terhadap ajaran Islam. Nah, di sini berkomitmen kuat terhadap ajaran Islam bukan hanya tentang spiritualnya aja ya, tetapi tentang mengarah pengabdian pada masyarakat dan pemenuhan tugas-tugas sosial yang dituntut oleh agama. Selanjutnya yaitu pengertian penegakan hukum. Menurut Gustav Rothbard, penegakan hukum memenuhi 3 kriteria standar yang diharapkan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Selanjutnya yaitu tentang submateri adil dan berimbang dalam Islam. Bahasa Arab yaitu adl, artinya bersikap dan berperilaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban keserasian sesama makhluk hidup. Yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya itu adalah tentang berimbang. Berimbang itu biasa disebut dengan tawazun. Itu sikap penyeimbangan segala aspek kehidupan. Berikut beberapa prinsip berimbang dalam Islam. Keseimbangan antara dunia akhirat. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Submateri yang terakhir yaitu radikalisme agama dan negara. Menurut Abdurrahman Masyud menyatakan bahwa gerakan radikalisme agama dalam beberapa hal dapat mengganggu stabilitas nasional dan negara. Maka kita harus menjaga sakralitas agama untuk memperteguh keyakinan pada nilai dasar agama yang paling fundamental. Baik, untuk materi etika dalam demokrasi dan penegakan hukum sudah selesai. Selanjutnya itu tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Dalam materi ini ada 4 subtema, yaitu urgensi akhlak dalam kehidupan, pembagian akhlak, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, dan juga metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak adalah pembentukan perilaku manusia dalam nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya itu adalah membentuk karakter individual yang budi pengerti, bermanfaat untuk diri sendiri, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan juga lingkungan sekitar. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Di urgensi akhlak dalam kehidupan ini ada 3. Menciptakan harmoni, kedua adalah meningkatkan kualitas diri, dan ketiga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang pembagian akhlak. Pembagian akhlak yaitu terdapat 2. Ada akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah
Dan yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Pertama yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah segala perilaku yang mengikuti norma-norma kehidupan, norma-norma dan norma-norma agama. Contohnya, contoh akhlak terpuji itu terkait tentang jujur, bertanggung jawab, berlaku adil, bijaksana, dermawan, bertakwa, santun, dan ikhlas. Itu adalah merupakan contoh-contoh akhlak terpuji. Yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Akhlak tercela ini adalah perilaku yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan atau nilai-nilai agama. Contohnya itu seperti pencuri, pemarah, pendendam, dengki, tamak, berkhianat, curang, sombong, dan lain-lain. Lalu materi yang selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk akhlak, internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi dari naluri atau insting. Lalu yang kedua itu faktor internal tentang potensi bawaan. Faktor eksternal yaitu ada lingkungan, pendidikan, adat dan kebiasaan, dan pengaruh media dan teknologi. Selanjutnya yaitu metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak ini yang pertama yaitu mencontoh tentang mencontoh akhlak mulia kepada orang-orang terdahulu atau tokoh-tokoh agama yang memiliki akhlak terpuji. Yang kedua, karena kita sudah tahu sebelumnya harus mencontoh atau meneladani tokoh-tokoh yang memiliki akhlak terpuji, maka yang kedua itu metodenya adalah membiasakan diri berbuat baik. Itu seperti berkata jujur, berlaku sopan, dan saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya yaitu memperdalam ilmu agama. Baik, untuk materi tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan sudah selesai, maka selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Materi ini tentang kekerasan seksual menurut pandangan Islam dan bagaimana pencegahan dan penanganannya. Islam ini merupakan agama yang mulia, bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaannya. Maka dari itu, berikut untuk penjelasan kekerasan seksual dalam Islam dan penanganannya. Yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam sangat menghormati hak perempuan dan menjaga mempertahankan dirinya. Asalkan hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33 yang berartikan dan orang-orang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dalam karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat janji dengan mereka jika mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual anak di bawah umur atau pelaku sesama dewasa, maka hal tersebut adalah dosa besar. Jelaskan pada surat Al-Isra ayat 32 yang berartikan tentang dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Islam melarang kita untuk mendekati zina, akan tetapi Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun. Selain itu juga dijelaskan dari Imam Mazhab perbuatan zina berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumannya. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki juga berpendapat bahwa perilaku zina, homoseksual, dan
sejenisnya wajib diberi had. Had adalah hukuman rajam. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Di sini ada 5 kekerasan seksual dalam Islam, yaitu adalah kekerasan lisan, kekerasan nonverbal, kekerasan fisik, kekerasan visual, dan kekerasan psikologi atau emosional. Maka dari itu, subtema selanjutnya tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam menjelaskan sanksi dari perilaku tersebut sangat bervariasi, mulai dari rajam, cambuk, dan hukuman tazir. Untuk yang terakhir, tentang tindakan preventif. Tindakan preventif ini adalah upaya mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi resiko atau kerugian di masa ke depan. Berikut tindakan preventif untuk pencegahan kekerasan seksual. Dapat ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, tindakannya itu kita bisa jangan memberikan kepercayaan secara penuh kepada orang lain. Yang kedua, menghindari obrolan yang berbau seksual, terus menguasai ilmu bela diri untuk melindungi diri sendiri, terus berani bersifat tegas, memiliki sifat percaya diri, dan mempersiapkan alat perlindungan seperti semprotan air cabai. Faktor eksternal yaitu dari keluarga memberikan edukasi tentang seks, lalu juga membangun kesehatan emosional, keterhubungan dalam keluarga, lalu juga bergaul dengan lingkungan yang positif dan mengajarkan kebaikan akhirat dan duniawi. Dan terakhir tentang empati dan kepedulian terhadap pengaruh tindakan seseorang. Baik, untuk 3 materinya sudah saya paparkan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.